Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah pada malam hari ini ba'da isya kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Sekarang pertemuan ke-30. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas penjelasan pendahuluan dari pembatal-pembatal wudu. Dan di pertemuan sebelumnya juga kita telah mengambil bahwasannya pembatal wudu dia ada dua jenisnya. Ada hadas yang membatalkan wudu dengan sendirinya, dan ada sebab-sebab terjadinya hadas dan dia membatalkan wudu. Sebab pemicu terjadinya hadas, kemungkinan terjadinya hadas dianggap sebagai hadas. Kemudian lihat, kita lanjut, perhatikan harakatnya, terjemahannya. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala wa ilaika bayanu dzalika bitafsiri. Wa ilaika, dan kepadamu, bayanu dzalik, penjelasan hal itu bitafsili, dengan rinci. Ya, jadi berikut ini adalah penjelasannya dengan rinci. Pembatal wudu yang pertama, al-khariju min sabilin, sesuatu yang keluar dari jalan, yaitu dari dua jalan, depan belakang. Yaitu ai min makhrajil bauli wal ghaiti, dari tempat keluar buang air kecil, wal ghaiti, dan buang air besar. Tempat keluar buang air kecil dan buang air besar. Kemudian lihat, kan yang tempat keluar dari buang air kecil kan banyak, bukan kencing doang. Ada kencing, mani, madhi. Bagi perempuan ada darah istihadhah. Tempat keluar dari buang air besar ada kotoran, ada kentut. Mana yang membatalkan wudu nih? Perhatikan. Wal khariju minas sabili, yang keluar dari jalan, ya dari dua jalan itu, depan belakang. Imma ayyakuna baulan aw maniyan aw madyan aw damastihadatin aw ghaitan aw rihan. Yang keluar dari dua jalan itu, imma ayyakuna baulan, entah berupa air kencing, au manian, air mani, au madyan, air madhi. Madhi itu apa? Ada yang tahu? Madhi itu cairan yang keluar ketika naik hawa nafsu. Ketika naik hawa nafsu itu akan keluar yang namanya madhi. Bergejolak hawa nafsu antum, itu keluar madhi. Itu madhi namanya. Audama istihadatin, atau darah istihadah, ini bagi perempuan. Darah penyakit itu ya, istihadah. Au ghaitan, atau kotoran. Au rihan, atau kentut. Itu jenis-jenis yang keluar dari dua jalan. Perhatikan mana saja yang membatalkan wudu. Apa dalilnya?
Apa aja dalil-dalil dari yang keluar dari dua jalan tersebut? Fa in kana al-khariju baulan aw ghaitan fa huwa naqidun lil wudu'i bin nassi wal ijma'i. Qala ta'ala fi mujibatil wudu'i aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti. Fa in kana al-khariju baulan, maka apabila yang keluar berupa air kencing, aw ghaitan atau air besar, buang air besar, fa huwa naqidun lil wudu'i, maka dia membatalkan wudu bin nassi wal ijma', dengan nas itu dalil dari Al-Qur'an dan hadis, wal ijma' dan kesepakatan para ulama sepakat bahwa air kencing dan buang air besar itu membatalkan wudu. Dalilnya dari Al-Qur'an, qala ta'ala fi mujibatil wudu, Allah Ta'ala berfirman pada hal-hal yang mengharuskan wudu, mujibat mewajibkan, mengharuskan wudu. Au jaa'a ahadum minkum minal ghait, atau datang salah satu dari kalian dari ghait. Apa ghait? Kotoran. Ustaz, kencingnya nggak disebutin. Gimana tuh? Kan kencingnya nggak disebutin, cuman goit dong. Karena orang kalau goit pasti baul. Ada gak orang yang buang air besar nggak kencing? Nggak ada kan? Lanjut. Kemudian wa in kana maniyan aw madyan fahuwa yanqudul wudu'a bidalalatil ahaditsis sahihati. Perhatikan ini harakatnya. Wa in kana maniyan aw madyan fahuwa yanqudul wudu'a bidalalatil ahaditsis sahihati. Wa hakal ijma'a ala dzalika Ibnul Mundhiri wa ghairuhu. Wa in kana maniyan aw madyan, dan apabila mani atau madhi, air mani ya ma'ruf, air mani atau madhi, fa huwa yanqudul wudu'a, maka dia membatalkan wudu. Bidalalatil ahaditsis sahihati, dengan dalil hadis-hadis yang sahih. Jadi dalilnya hadis. Kalau tadi buang air besar ada juga di dalam Al-Qur'an. Wa hakal ijma'a, dan disebutkan kesepakatan atas hal itu Ibnul Mundhiri, oleh Ibnul Mundhir dan selainnya. Jadi Ibnul Mundhir dan selain Ibnul Mundhir menyebutkan bahwa hal ini disepakati oleh para ulama. Wa haka al ijma'a, haka itu disebutkan, al ijma'a bahwa ini sepakat para ulama atas hal itu, yaitu disebutkan oleh Ibnul Mundhir dan selainnya, menyebut kesepakatan akan hal itu, yaitu Ibnul Mundhir dan ghairu. Wa kadza yanqudu khuruju damil istihadati wa huwa damu fasadin la damu haidin, li hadithi Fatimah binti Abi Hubaishin. Wa kadza yanqudu, dan begitu juga membatalkan khuruju damil istihadati, keluarnya darah penyakit bagi perempuan ya. Dia ada yang namanya nanti darah penyakit. Nanti ada bab tersendiri tentang darah haid, darah penyakit. Wa huwa damu fasadin, dan dia adalah darah rusak. Nanti ada bab sendiri ya. La damu haidin, bukan darah haid. Bapaknya antum sekarang pahami, keluarnya darah istihadah itu membatalkan wudu dah. Apa dalilnya? Li hadithi Fatimah binti Abi Hubaishin.
Karena hadis Fatimah binti Abi Hubeish annaha kanat tustahadu, bahwa dia dahulu tustahadu, terkena darah istihadah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya, Fatimah binti Abi Hubeish yang terkena darah istihadah. Apa kata Nabi? Fatawaddai wa shalli fa innama huwa irqun. Fatawaddai, maka berwudulah. Jadi kan itu membatalkan wudulah. Wa shalli, dan salat. Ya, karena kan kalau orang terkena darah istihadah itu bukan penghalang salat. Beda kalau haid enggak boleh salat. Wudulah dan salat. Fa innama huwa irqun, karena sesungguhnya dia adalah irqun, darah penyakit. Rawahu Abu Dawud wa Daraqutni wa qala isnaduhu kulluhum thiqatun. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Daraqutni, dan beliau berkata isnadnya semuanya thiqat. Ini nanti penjelasannya apa itu thiqat, apa itu isnad, sanad, nanti dalam ilmu hadis ya, kelas 2 insyaallah. Kemudian wa kadza yanqudul wudu'a khurujur rihi bidalalatil ahaditsis sahihati wa bil ijma'i. Wa kadza yanqudul wudu'a, dan begitu juga membatalkan wudu khurujur rih, keluarnya angin kentut, bidalalatil ahaditsis sahihati, dengan dalil hadis-hadis yang sahih, wa bil ijma', dan kesepakatan para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat salah seorang dari kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, ya, salah satunya kentut, keluarnya angin, hatta yatawadda, sampai dia berwudu, berarti dia membatalkan wudu. Kemudian lihat lagi dalil yang lain yang lebih jelas, semakin jelas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dalil yang lain menunjukkan tentang buang angin membatalkan wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi man syakka, kepada orang yang ragu, hal kharaja minhu rihun, apakah keluar darinya angin ataukah tidak. Oh, ini tadi kentut gak ya? Misalnya ragu, oh ini kentut gak? Mau sholat nih, tadi udah wudu, kentut kayaknya ya tadi ya. Apa kata Nabi? La yansarif, jangan yang sorif, berpaling. Maksudnya jangan batalkan sholat. Kalau misalnya dalam keadaan sholat, kentut bukan ini, jangan berpaling, jangan batalkan sholat. Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara. Kalau dia dengar suara tut, berarti batal sudah itu. Ini kan bagi orang yang ragu. Oh ini tadi kentut nggak ya? Misal lagi sholat, kentut bukan ini. Kata Nabi, la yansarif, jangan bergegas, jangan berpaling, jangan batalkan sholat sampai dia mendengar suara. Aw yajida rihan, atau mencium bau. Misal, bau kentutnya, berarti tadi kentut, batal berarti sholatnya. Batal wudunya, maka batal sholatnya. Kemudian lihat itu yang keluar dari dua jalan, batal wudunya. Dalilnya udah kita sebutkan. Lalu bagaimana kalau yang keluar dari badan selain dari dua jalan itu, seperti mimisan, darah, muntah? Lihat, wa amal khariju minal badani min ghairi sabilaini, wa amal khariju minal badani, dan adapun yang keluar dari badan min ghairi sabilaini, dari selain dua jalan,
Seperti apa? Kadami, seperti darah. Keluar darah di tangan, di paha, di kaki, keluar darah. Wal qai'i, dan muntah. Nah, muntah nih gimana nih? Membatalkan wudu gak? Keluar darah gimana nih? Membatalkan wudu gak? Misalnya ada yang dia terkena luka. Waru'afi, dan mimisan. Nah, mimisan ini gimana? Membatalkan wudu gak? Ya, kata Syekh, famaudi'u khilafin baina ahli ilmi, hal yanqudul wudu'a aw la yanquduhu, ala qaulain. Kata Syekh, famaudi'u khilafin, maka ini tempat perselisihan baina ahli ilmi, di antara ahli ilmu. Jadi para ahli ilmu berselisih. Ini darah, muntah, mimisan yang keluar dari selain 2 jalan itu membatalkan wudu gak? Diperselisihkan oleh para ahli ilmi. Hal yang kudul wudu'a, apakah membatalkan wudu, aula yang kuduhu, ataukah tidak membatalkannya? Ala qaulaini, ada 2 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan batal. Pendapat yang lain lagi mengatakan enggak batal. Mana yang benar? Di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan warajihu annahu la yanquduhu, la yanqudu. Warajihu, dan pendapat yang rajih, yang unggul, bahwasanya hal itu tidak membatalkan wudu. Jadi memang ada perselisihan. Jadi jangan heran misalnya antum mau sholat mimisan, terus ada bilang wudu itu batal, gitu kan? Terus antum bilang kata ustadz saya nggak batal. Apa kata ustadz saya batal? Tapi kata ustadz saya di pondok nggak batal. Itu memang ada perselisihan itu. Tapi kalau wudu lebih bagus. Lihat, lakin lau tawaddo'a furujan minal khilafi lakana ahsana. Lakin akan tapi kalau lau tawaddo'a, kalau dia wudu furujan minal khilaf, keluar dari perselisihan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau wudu lagi berarti dia lebih bagus. Misalnya, ini rata-rata orangnya madzhab Syafi'i. Ibu ana, bapak ana madzhab Syafi'i. Mimisan batal. Daripada ribet nanti orang pada ngoceh kan, wudu lagi. Apalagi kan kalau misalnya Zakaria imam nih, mau sholat tarawih, sebelum imam maju, mimisan dia kan. Kata makmumnya yang madzhab Syafi'i, batal ini. Tapi siapa namanya? Zakaria madzhab Hambali, enggak batal. Tar dulu, imam, wudu dulu. Kamu tadi mimisan batal itu. Enggak, kalau kata ustaz saya enggak batal. Udah wudu aja, udah cari aman aja. Lakana ahsan, itu lebih bagus. Walaupun pendapat yang benar tidak membatalkan wudu. Oke, kita cukupkan aja ya. Suaranya kurang jelas. Senangnya itu Toha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.